Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Bahtiar Rehan akan menjelaskan seni budaya musik. Sebelum itu, kita akan masuk ke pramaterinya dulu. Yang pertama, ada pengertian musik, musik menurut para ahli, unsur-unsur musik, perkembangan musik barat dan timur, dan jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi dan fungsi. Pengertian musik. Musik adalah nada atau bunyi yang disusun demikian rupa sehingga mengandung ritme, lagu, dan keharmonisan. Musik terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, harmoni, ritme, dan timbre. Musik termasuk jenis fonema intuisi untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya dalam suatu bentuk seni. Menurut ahli Plato, menurut Sarah Whitfeld dalam Music Its Expressive Power and Moral Significance 2010, menurut Plato, musik adalah instrumen pendidikan yang paling berdaulat karena ritme dan harmoni menemukan jalan ke jiwa terdalam dan memegangnya dengan kuat. Unsur-unsur lagu dalam seni musik. 1. Melodi. Mengutip buku Inovasi Alat Musik Sanando Electric Mutasir 2022, melodi merupakan rangkaian nada berdasarkan tinggi rendah atau naik turunnya bunyi. Umumnya melodi terdiri dari ton, pitch, dan durasi. Yang kedua, birama. Birama merupakan ketukan berulang yang dilakukan secara teratur dalam waktu yang sama. Birama disimbolkan dengan angka pecahan seperti 2/4, 2/8, 3/4, dan seterusnya. Yang ketiga, ritme atau irama. Ritme atau irama adalah ketukan dasar yang berbunyi secara teratur dan mengikuti variasi melodi. Gerak teratur tersebut dapat mengalir karena adanya aksen tetap. Keempat, harmoni. Harmoni adalah keselarasan bunyi yang berpengaruh terhadap keindahan sebuah lagu. Harmoni juga diartikan sebagai dua atau lebih nada dengan tinggi yang berbeda dan berbunyi bersamaan. Yang kelima, tempo. Tempo merupakan cepat atau lambatnya gerak musik. Tempo dibedakan menjadi tempo lambat, cepat, sedang, dan tempo perubahan. 6. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan deret atau satu nada dengan nada lainnya mempunyai jarak tertentu. Contohnya seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini adalah urutan nada dari terendah ke yang tertinggi. Yang ketujuh, dinamik. Dinamik merupakan keras dan lembutnya lagu beserta perubahannya. Dinamik golongan menjadi dinamik lembut, sedang, dan keras. Dinamik akan memainkan perasaan musisi atau pendengarnya untuk masuk ke dalam musik tersebut. Yang kedelapan, notasi. Notasi merupakan unsur lagu yang terdiri dari notasi angka dan notasi balok. Unsur ini juga disebut sebagai tinggi atau rendahnya suara dalam bentuk gambar. Yang kesembilan, timbre. Timbre merupakan warna bunyi yang mampu membedakan kualitas musik. Timbre dari alat musik tertentu dipengaruhi oleh cara bergetar maupun sumber suaranya. Kemudian kita masuk ke sejarah perkembangan musik barat di dunia. Periode abad pertengahan. Secara umum, abad pertengahan dimulai bersamaan dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi bagian barat pada 476 Common Era sehingga masa Renaissance pada abad ke-15. Kekuasaan gereja Katolik yang berkembang pada masa itu memiliki pengaruh terhadap hampir segala bidang, termasuk musik. Bentuk musik saat itu pun bersifat religius. Semua musik harus dikaitkan dengan kehidupan liturgis, yaitu mengiringi mazmur, Book of Psalms, atau aspek-aspek yang berkaitan dengan ibadah Katolik. Di antaranya yang berkaitan dengan ordinarium atau paropium. Periode Renaissance. Istilah Renaissance pertama kali digunakan oleh salah satu sejarawan Perancis bernama Jules Michel pada 1855. Menurut Supriyadi, Renaissance mungkin lebih tepat disebut sebagai peradaban karena memiliki masa yang sangat panjang. Periode barok dan klasik pun pada dasarnya masih berada dalam semangat Renaissance. Secara umum, musik tidak banyak mendapat pengaruh dari perubahan peradaban ini, sebab eksistensi musik masih berada dalam konteks kegerejaan. Perubahan yang paling kontras pada masa ini adalah munculnya teknik polifoni, terkhusus untuk lagu vokal. Periode barok dan klasik. Beberapa bentuk, teknik, jenis, dan gaya musik justru berkembang di periode barok. Penggunaan teknik trill, trun, dan arpeggio sangat ramai di dalam karya-karya barok. Kemudian munculnya periode klasik adalah periode yang merupakan reaksi dari barok.
Kesederhanaan yang merupakan warna utama pada gaya klasik menunjukkan suatu penolakan atas kerumitan yang kerap mewarnai karya musik di masa barok. Periode romantik. Munculnya gerakan romantisme merupakan suatu kritik terhadap zaman klasik yang dianggap kaku. Gerakan ini merupakan suatu gerakan kebudayaan yang memberikan penekanan pada emosi, imajinasi, dan individualisme. Perkembangan musik romantik secara garis besar dibagi menjadi beberapa fase, antara lain romantik awal 1800 sampai 1830, romantik tinggi 1830 sampai 1850, romantik akhir 1850 sampai 1890, dan masa pergantian abad. Periode modern. Kemodernan kerap dikaitkan dengan awal mula perubahan, penemuan-penemuan baru, dan hal sebagainya. Sebagian sosiolog menganggap era modern dimulai sejak diciptanya mesin uap. Ahli lain mengatakan zaman modern adalah ketika manusia mulai mengenal listrik atau berkembangnya sistem ekonomi global. Nilai estetis musik modern, menurut Supriyadi, sangat tergantung pada cara penikmat musik ini menangkap sisi filosofis yang terkandung di dalam karya tersebut, terutama saat menyampaikan sesuatu pesan tertentu. Kemudian kita akan masuk ke sejarah perkembangan musik di Nusantara. Yang satu, masa sebelumnya masuk pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini, musik dipakai sebagai bagian dari kegiatan ritual masyarakat. Dalam beberapa kelompok, bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh anggota badan atau alat tertentu yang diyakini memiliki kekuatan magis. Instrumen atau alat musik yang digunakan umumnya berasal dari alam sekitarnya. Yang kedua, masa setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pada masa ini berkembanglah musik istana, khususnya di Jawa. Saat itu, musik tidak hanya dipakai sebagai kegiatan ritual saja, tetapi juga dalam kegiatan keistanaan sebagai sarana hiburan para tamu raja. Musik istana yang berkembang adalah musik gamelan. Musik gamelan terdiri dari kelompok, yaitu kelompok balungan, kelompok bilimbingan, kelompok pencon, kelompok handang, dan kelompok pelengkap. Yang ketiga, masa setelahnya masuk pengaruh Islam. Selain berdagang dan menyebarkan agama Islam, para pedagang Arab memperkenalkan musik mereka. Alat musik mereka berupa gambus dan rebana. Dari proses itulah muncul orkes-orkes gambus di Nusantara, Indonesia hingga saat ini. Yang keempat, masa kolonialisme. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia juga membawa pengaruh besar dalam perkembangan musik Indonesia. Para pendatang ini memperkenalkan berbagai alat musik dari negeri mereka, misalnya biola, cello, gitar, seruling, dan ukulele. Mereka pun membawa sistem solmisasi dalam berbagai karya lagu. Itulah masa-masa perkembangan musik modern Indonesia. Saat itu, para manusia Indonesia menciptakan sajian musik yang merupakan perpaduan musik Barat dan musik Indonesia. Sajian musik itu dikenal sebagai musik keroncong. Yang kelima, masa kini. Seiring dengan masuknya media elektronik ke Indonesia, masuk pula berbagai jenis di musik Barat seperti pop, jazz, blues, rock, dan R&B. Demikian pula dengan musik-musik negeri India yang banyak dibawa melalui film-filmnya. Dari perkembangan ini terjadi perpaduan antara musik asing dengan musik Indonesia. Musik Indonesia mengalami perpaduan dengan musik Melayu sehingga menghasilkan jenis musik dangdut. Maka muncul pula berbagai musisi Indonesia yang beraliran pop, jazz, blues, rock, dan R&B. Berkembang pula jenis musik yang memadukan unsur kedaerahan Indonesia dengan unsur musik Barat, terutama alat-alat musiknya. Jenis musik ini disebut musik etnis. Kemudian kita akan masuk ke jenis alat masuk berdasarkan sumber bunyinya beserta contohnya. Yang pertama, idiofon. Alat musik idiofon sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya, getaran badan alat musiknya. Contohnya drum, angklung, gong, dan lain-lain. Kemudian membranofon. Membranofon adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya dari selaput atau membran. Contohnya tifa, kandang, rebana, dan lain-lain. Kemudian aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Bunyinya berasal dari getaran udara yang ada dalam alat musik tersebut. Contoh fluit, pianika, trompet, dan lain-lain. Kemudian kordofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai. Contoh bass, gitar,
biola, dan lain-lain. Yang kemudian, elektrofon. Elektrofon adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik elektronik. Contohnya keyboard, gitar elektrik, bass elektrik, dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk jenis alat musik berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada alat musik ritmis. Alat musik berdasarkan fungsinya dalam ensemble musik. Yang pertama adalah alat musik ritmis. Dilansir dari Produce Hiver, alat musik ritmis adalah alat musik yang digunakan sebagai penggiring ritme atau irama dalam sebuah karya musik. Alat musik ritmis memiliki rentang nada yang terbatas, namun dapat mempertahankan rasa dan tempo dalam musik ensemble. Contoh alat musik ritmis adalah drum, gendang, tamborin, gong, maracas, tifa, dan juga rebana. Alat musik melodis, jenis alat musik berdasarkan fungsinya dalam ensemble musik. Selanjutnya adalah alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik dengan rentang melodi banyak yang dapat menghasilkan banyak nada. Dari nada-nada yang tercipta, itulah melodi suatu musik terbentuk. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, alat musik melodis dibagi menjadi dua, yaitu idiom, alat musik yang suaranya dari getaran benda itu sendiri, dan alat musik yang suaranya dari getaran membran atau selaput kulit, membranofon. Contoh alat musik melodis adalah piano, pianika, kecapi, akordion, biola, angklung, gitar, saksofon, dan juga harmonika. Yang ketiga, alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang menghasilkan harmonik dalam ensemble musik. Dilansir dari studi, harmonik adalah kelompok nada dasar yang terkait dalam bidang bulat utuh dengan frekuensi dasar, di mana alat musik harmonik dapat menghasilkan keseimbangan dari nada-nada dimainkannya. Contoh alat musik adalah biola, gitar, harpa, angklung, kecapi, gambus, bonding, dan juga piano. Baik, itu adalah beberapa tentang musik. Dari pengertian musik, musik menurut para ahli, unsur-unsur musik, perkembangan musik barat dan timur, dan jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi dan fungsi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.